Jangan buka yang lain ya. Instruksinya Kak Kak. Kendala yang lain, kalau ada kendala bilang ya, biar jangan lama nanti. Ini masuk nilai informatif ya. Misal kalian dari situ, maka nilai informatif akan nol. Dua lagi ya. Satu lagi siapa? Jadi sudah lengkap ya. Oke, jadi ingat-ingat materi kemarin tentang apa yang dibahas sama Miss Dinda. Ini sebagai ujian informatif untuk peserta. Oke. Ya. Harusnya bisa di 91. Jangan sampai terkecoh ya. Baca baik-baik dulu. Oh, ya ampun, soalnya di depan. Kalian semua sih. Bahasa Indonesia boleh salah. Mungkin yang cara pandangnya terbatas kita ngaji ya. Bukunya ditutup semuanya. Jangan lempar buku ya. Itu berapa? Ini berapa? Buku kita yang nyamuk ya. Yo, jadi soalnya ditampilin di depan ya. Kalian tinggal pilih jawabannya di handphone. Oke? Ya, pertanyaan kedua. Apa yang dilakukan Harusnya sudah semua sih ini. Ya. Hasilnya apa dong? Oh, yes. Yang hijau. Mungkin yang ini bisa maju depan aja ya, yang tulisan daripada nanti nilai kalian yang bermasalah. Oke, bisa dilanjut. Dibaca baik-baik soalnya.
Biar peraturan. Iya. Nanti hasil poin yang pertama. Kumaha tuh? Next. Juara. Pertanyaan nomor 4. Apa? Illuminati. Jangan salah ya antara iluminasi dan inspirasi. Illuminati. Jangan sampai salah antara iluminasi dan inspirasi. Itu coba. Ayo kita jangan coba ya. Illuminati itu adalah surat Roh Kudus ya, kita akan membaca untuk kita memahami. Itu jawaban tadi harus betul. Baca ayat 22, 25. Wah, iya, good. Jomblo kali. Di kandang itu kan. Baca kita semua sih. Nanya tadi, itu 3 orang doang. Bisa ya. Kan 2 lagi tak masuk. Lanjut nomor 6. Kalian. Oh, iya kuning kayak kuning. Kuning kayak kuning. Hijau tadi. Iya hijau seperti itu. Lanjut pertanyaan nomor 7. Kayak sih. Oh iya ya. Mana ya? Mana? Oh iya. Coba, Ini kan ini bos. Saya bikin soalnya di grup tadi. Saya cobakan. Apa fungsi Roh Kudus? Oh, Ya tahu jangan bersuara ya. hijau paling hijau. Semua ya. Yang 9. Oh, lama banget. Pelajari bro. Mobile kacamata. Stop, lagi apa? Iya, ada di dalam kebat. Cepat ya semua. Kita lihat saja. Ini inspirasi kayak bukan iluminasi. Hah?
Inspirasi itu yang menginspirasi penulis, ilmu itu yang menginspirasi. Aja turunin lah, turunin bawa. Tadi sir. Tadi sir. Tadi sir. Ya kita kembali ke tempat disini. Handphonenya dibalikan ya. Kemudian kumpul. Handphonenya dibalikan kumpul. 5, 1, Buat soal 2. satu buat kerja. Ini nih. Handphonenya baru di depan. Wah, apaan? Berapa? 3 salah berapa? 3. Berapa B? Pas. Kan 10 soal. Nah, itu salah 3 berapa? Itu saya. Itu salah berapa? Jangan itu gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Tadi gue gak jawab, bukan. Terus yang kedua ngechat. Ayo semua duduk. Gue mau jawab deh jadi Minggu kemarin kan kalian sudah punya roti dalam kita, habitat dan ada. Kita sudah review materi minggu lalu. Jadi ini ada lanjutan dari pekerjaan Roh Kudus yang keempat, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam pemberitaan Injil. Saya mau tanya, ini gambar tokoh siapa? Tokoh Alkitab siapa? Ini tokoh Alkitab siapa? Siapa? Paulus. Yang lagi? Matius. Pokoknya dulu dia membunuh orang-orang Kristen. Paulus. Ya ini adalah Paulus ya, kepada Paulus. Bagaimana Paulus pada Tuhannya? Awalnya kan sejarah dari Paulus itu dia membunuh umat orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dan berakhirnya Tuhan pada satu momen Tuhan memanggil Paulus untuk bertobat dan memberitakan Injil. Dan pada saat itu di sini di gambar yang kedua, yang ketiga, di situ ketika Paulus memberitakan Injil, banyak orang yang tidak suka. Benar ya? Sama seperti Yesus. Waktu Yesus memberitakan Injil, banyak orang yang menolak. Banyak orang yang mengusir Yesus ketika memberitakan Injil. Sama dengan Paulus. Bahkan Paulus sampai dikeroyok gitu. Dikeroyok sampai dipukuli. Tapi apakah Paulus bentar? Tidak, Paulus tetap memberitakan Injil. Memberitakan kabar keselamatan yang bersumber dari Kristus. Lalu apa hubungan antara gambar ini dengan yang kita bahas itu? Apa hubungannya Paulus yang dipanggil Tuhan dengan Roh Kudus? Apa hubungannya? Roh Kudus memimpin Paulus. Roh Kudus memimpin Paulus. Lagi? Roh Kudus memimpin. Roh Kudus memampukan. Roh Kudus meminta Paulus bertobat. Roh Kudus meminta pertobatan Paulus. Ada lagi? Itu yang disampaikan oleh teman-teman kalian, yaitu Paulus, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Paulus dalam pelayanannya. Ketika Paulus memberitakan Injil, Paulus tetap diberikan kekuatan. Benar ya, ketika Paulus dianiaya bahkan dipukuli, namun Paulus tidak bentar untuk tetap memberitakan kabar keselamatan itu. Oke, lanjut. Nah, di sini saya ambil contoh Paulus karena saya yakin
dari kalian semua pasti sudah pernah sering mendengar tentang Paulus kan. Jadi supaya lebih lebih gampang untuk mengingatnya. Jadi yang pertama itu ada berbicara tentang Injil di tengah-tengah dunia. Yang pertama itu ada Roh Kudus memilih kekabaran Injil berdasarkan kehendaknya. Jadi bukan semata-mata ketika Tuhan memanggil seorang penginjil itu memiliki latar belakang yang baik. Contohnya Paulus, dia seorang pembantai, dia membunuh banyak orang Kristen. Tapi pada akhirnya, wah Paulus, benar ya? Bukan dari latar belakang Paulus yang baik, dari latar belakang Paulus yang jago dalam berbicara Injil. Namun latar belakang Paulus kita bisa lihat, Paulus seorang pembantai, pembunuh. Namun pada saat ketika Allah memanggil Paulus untuk memberikan cerita untuk berbicara Injil. Allah memilih Paulus untuk perkabaran Injil berdasarkan kehendak dan kedaulatan Allah. Gitu. Lalu yang kedua yaitu Roh Kudus mengutus para Injil untuk datang ke tengah dunia. Nah, sama seperti gambar tadi, ketika Allah memanggil para penginjil, Roh Kudus tidak membiarkan penginjil itu untuk stay, lalu berkeliling. Sama seperti kalau anak-anak bisa lihat di Alkitab itu di bagian belakang kan ada perjalanan Paulus kan, perjalanan 1, 2, dan 3. Nah itu bagaimana Paulus mengelilingi seluruh bangsa-bangsa dari Athena, Judea, Samaria, dan sampai kemana-mana sampai ada 3 perjalanan Paulus. Nah itu Paulus diutus untuk benar-benar turun memberitakan Injil. Dan tidak sedikit juga Paulus ditolak memberitakan Injil. Gitu. Semisal nih, saya mau tanya, ngasih ke tantangan ke 92. Semisal, ya, dia kita belum depan kita. Contohnya, kita tahu soal teman kita seorang pemabuk, penjudi. Lalu saya minta Edgar untuk memberitakan Injil, untuk menegur teman-teman mereka yang mabuk-mabukan. Apakah Edgar mau? Yakin? Apakah dia takut dengan resikonya yang mungkin Edgar bakal bisa dipukul, ditonjok? Apakah mau? Ada yang mau? Bahkan rela memberikan nyawanya untuk memberitakan Injil, untuk menegur si anak ini untuk bisa berbalik kepada Tuhan, tidak mabuk-mabukan lagi. Ada yang mau? Ada yang mau setuju? Mau gak? Yang kita gak tahu arahnya kemana, intinya kita melayani Tuhan dengan Injil. Itu kerja Roh Kudus yang kedua. Maksudnya kerja Roh Kudus dalam perkabaran Injil yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu Roh Kudus memberikan kuasa kepada kabar Injil untuk memberitakan Injil. Jadi ketika Roh Kudus memanggil, ketika Roh Kudus memakai, Roh Kudus memberikan anugerahnya, memampukan, memberikan hikmat untuk bisa mengajar. Contohnya, pada saat hari Pentakosta, siapa tahu hari Pentakosta? Itu hari ke berapa setelah Yesus naik surga? Ayo, hari Pentakosta hari ke berapa setelah Yesus naik surga? Kurang tepat. Hari ke berapa? Hari Pentakosta ketika Yesus. Hari Pentakosta hari ke berapa ketika Yesus setelah Yesus naik surga? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hari ke-50. Jadi 50 hari setelah Yesus naik surga, itu hari Pentakosta yang dimana Roh Kudus menjanjikan bahwa ia akan menyerahkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudusnya. Dan itu tergenapi pada hari ke-50 yang sekarang kita peringati hari Pentakosta. Itu yang kita juga di dalam Kejadian. Itu dijelaskan hari Pentakosta bagaimana urutannya, bagaimana peristiwanya. Itu anak-anak bisa baca di Kisah Rasul. Jadi semisal nanti ditanya waktu kelas 10 ditanya hari Pentakosta itu hari berapa setelah Yesus naik surga? Jawabannya hari ke-50. Oke. Nah, pada peristiwa Pentakosta situ banyak bangsa-bangsa berkumpul di Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus yang dijanjikan kepada Yesus. Itu ada banyak bangsa, ada dari bangsa Yahudi, bangsa Yunani,
orang Athena, orang Kreta, Yudea, Samaria berkumpul di Yerusalem. Pada itu ketika Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya, apa yang terjadi? Dikatakan Roh Kudus memenuhi para murid-muridnya dan memberikan kuasa untuk mereka bisa berbicara dengan bahasa asing. Bahasa asing yang dimaksudkan itu bahasa yang belum pernah digunakan oleh murid Yesus, tapi itu diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk berbicara. Itu menggunakan bahasa dari berbagai bahasa Yudea, Samaria, orang Athena, orang Kreta. Jadi semua orang itu bisa mendengarkan Injil. Jadi tujuan dari pemberitaan Roh Kudus itu untuk pemberitaan Injil. Gitu. Orang-orang berbicara menggunakan bahasa asing. Dikatakan itu murid Yesus. Sama seperti kehidupan kita. Kalau kita tarik dalam kehidupan kita apa? Tuhan mengaruniakan kita untuk bisa berbicara, untuk menyampaikan pendapat. Asal kita mau menggunakan itu atau mungkin kita sendiri, mau nggak kita menggunakan Injil? Nah, menggunakan Injil nggak harus berdiri di mimbar, benar ya? Nggak harus berdiri di mimbar menggunakan Yesus adalah keselamatan, Yesus adalah bla. Nggak harus kita berdiri di mimbar untuk menggunakan Injil. Lalu contoh kecil apa dalam kehidupan kita? Ya, berikan contoh bagaimana pemberitaan Injil dalam kehidupan kita. Mengajak umat ke gereja. Ada lagi? Ada lagi? Menegur teman yang salah itu bukan itu kan? Menegur ketika teman kita berbuat hal yang tidak benar, contohnya nyontek, curi. Kita ingatkan itu merupakan kita ini bukan? Sampaikan. Kenapa kamu mencuri? Kita tegur. Bagaimana kita bisa mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita? Itu merupakan hal ini. Jadi penginjilan itu bukan semata-mata kita berdiri di mimbar saja. Lalu bagaimana melalui kehidupan kita sehari-hari kita bisa mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Mungkin nggak orang yang mencerminkan karakter Kristus itu suka marah-marah, terus mencontek, mencuri. Apakah itu mencerminkan karakter Kristus? Ya, tidak. Lalu bagaimana cara kita mencerminkan karakter Kristus? Harus berbuat baik. Berbuat baik, mengasihi. Ya. Jadi kita diberikan kuasa. Waktu itu diberikan kuasa bagi para penginjil untuk bisa menyampaikan diberikan hikmat pengetahuan. Lalu yang keempat yaitu Roh Kudus menyaksikan dan memantraikan pemberitaan Injil dari sekedar para penginjil. Jadi di situ Roh Kudus memantraikan, Roh Kudus mengikat. Bagaimana ketika seseorang memberikan Injil? Contohnya siapa ya? Saya ambil contoh. Siapa mau buat jadi contoh? Saya. Oh, Christopher. Iya, Christopher. Iya. Nah, bagaimana Christopher ketika Christopher menegur adik kelas, contoh ya, buang sampah sembarangan. Kemudian gitu untuk kita untuk menghargai lingkungan, menghargai alam semesta yang Tuhan berikan. Itu pembelajaran kita pada minggu kemarin kan, Roh Kudus bekerja dalam alam semesta. Nah itu kan teguran itu ketika Christopher menegur itu bisa jadi pada awalnya anak ini mungkin marah, apa sih asik gitu ya. Ini kan gitu kan kalau kita ditegur so asik so gitu aja kamu gitu. Tapi bagaimana Roh Kudus memantraikan? Suatu ketika anak itu harus sadar juga ya, aku harus menjaga alam semesta, menjaga lingkungan sebagai bentuk ucapan syukur atas Allah yang telah memberikan anugerahnya kepada saya. Jadi Roh Kudus memantraikan untuk para penginjil, untuk pemberitaan Injil.
kita manusia cuma bisa menabur benih-benih Injil itu, benih-benih iman. Tapi kita tidak bisa menentukan apakah dia mau bertumbuh, apakah dia mau menerima, atau bahkan dia menolak. Sama seperti Yesus ketika mengajar, banyak orang yang menolak, banyak orang yang mengusir. Jadi jangan takut ketika jangan takut dan jangan jangan segan untuk berkata Injil hanya karena takut ditolak, hanya karena kamu takut dicaci maki. Biasanya problem anak-anak zaman sekarang itu mereka takut karena dianggap suci. Ketika kita berkata Injil, bener ya, misal di tongkrongan main game, toxic, ketika kita mengingatkan nggak boleh gitu dong ngomongnya, bener? Berani nggak? Berarti kita akan bilang so asik, so suci. Kayak ini benar-benar aja, gitu ya, bener ya? Bener. Karena saya juga pernah ada proses kalian, gimana rasanya dicaci maki, dikucilkan hanya karena kita memberkati Injil, menyampaikan hal yang baik itu. Padahal kita menyampaikan itu untuk kebaikan mereka juga, untuk mereka bisa berubah, bertumbuh. Nah, dari hal itu apakah kalian menjadi cerah, menjadi takut, jadi berulang ketika aku memberkati Injil, nanti aku akan dicaci maki lagi sama teman-teman, dijauhkan lagi. Apa kalian takut kehilangan teman daripada takut untuk tidak menjalankan mandat kalian sebagai orang percaya yang berkata Injil? Kalian yang takut ditinggal teman atau takut Tuhan yang meninggalkan kalian? Misal nanti masa penghakiman, apa jasa kalian dalam berkata Injil? Gak ada Tuhan, aku takut meninggalkan Tuhan karena kamu stay dalam zonanya kamu sendiri. Gitu. Jadi kita berani untuk mengatakan Injil itu. Lalu yang keempat, Roh Kudus mengutuskan penginjil pada waktu mereka dianiaya. Roh Kudus menguatkan para penginjil waktu mereka dianiaya. Roh Kudus pemimpin. Oh, yang keempat ya? Yang kelima ya? Yang kelima kan Roh Kudus menyaksikan dan mempraktekkan. Terus yang ke-6 itu Roh Kudus memimpin dan mengatur pekerjaan pemberitaan Injil. Oh yang ini, Roh Kudus memimpin dalam mengatur pekerjaan pengabaran Injil. Jadi bagaimana Roh Kudus itu benar menyertai kalian dalam pemberitaan Injil. Dia selalu menyediakan ladang-ladangnya untuk kalian bisa mengerjakan Injil. Apa kalian peka? Apa kalian mau ketika Tuhan memberikan kesempatan? Siapa yang tahu kita? Siapa yang tahu besok kita masih hidup Tuhan? Ada yang tahu nggak? Jangan ditahu, saya pun nggak tahu. Siapa tahu nanti amit-amit pulang dari sini, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba sudah dipanggil. Kan nggak tahu. Setidaknya saya sudah memberitakan Injil, menyampaikan apa yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita. Lalu yang selanjutnya itu Roh Kudus menguatkan pengabar Injil pada waktu mereka dianiaya. Sama seperti Paulus tadi. Ketika Paulus dimaki, Paulus dihujat, Paulus dihina, Paulus dipukuli, Roh Kudus tetap melindungi. Roh Kudus tetap menyertai. Bahkan pada akhir pelayanan Paulus. Jadi jangan takut untuk kalian memberitakan Injil hanya karena ditinggalkan seseorang, hanya karena takut dibilang sok suci. Karena kita nggak tahu kan umur berapa, sampai kapan kita hidup. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita berbagi menyesal. Kenapa ya kemarin waktu Setio bilang memberitakan Injil, aku merasa hati. Tidak harus memberitakan Injil melalui berdiri seperti yang kita lakukan. Bagaimana kalian bisa menjadi contoh menjadi karakter Kristus? Itu merupakan pengabaran Injil yang benar-benar itu bisa membuat orang bertumbuh dalam hal sikap, cara bicara kalian, respect kalian,
Jika guru lagi ngomong di depan, mendengarkan dengan baik. Bisa? Bisa. Oke. Itu kan yang di copy tulisan dari SKK menjadikan siswa yang berguna. Itu. Jadi diharapkan kalian juga sama seperti itu. Bagaimana kalian bisa menjadikan terus. Karena kan senior dan bukan senior di sini gitu, kelas 9. Bagaimana kalian jadi contoh bagi adik-adik kalian semua? Bukan berarti bisa membeda-bedakan ya. Tapi bagaimana tingkatan kalian menyadari itu? Sama di kampus juga yang paling tua, angkatan paling tua, angkatan 2020. Jadi bisa dibilang mahasiswa paling berkata juga. Karena kan seperti tadi selesai kan, jadi paling tua sama seperti kalian di jenjang SMP. Kalian kita selesai. Apakah kalian mau? Apakah kalian mau ketika lulus tidak bawa apa-apa? Sama seperti kalian waktu masuk SD. Mau nggak? Tidak. Bagaimana kalian mau bertumbuh? Karakter kita mau dipakai oleh Tuhan untuk berkata Injil. Jangan berpikir nggak bisa, saya nggak pandai ngomong. Saya nggak terlalu sulit memahami Alkitab. Saya nggak punya bekal untuk pemahaman teologi. Roh Kudus itu memberikan kuasa. Ketika kita mau belajar, kita mau approve diri kita untuk dipakai Tuhan, kita menyiapkan diri kita itu. Benar ya? Jangan merasa kalian nggak bisa sebelum mencoba. Sebenarnya kemarin saya mau menunjukin satu gambar, satu foto, satu sepatu yang dia memiliki keterbatasan, dia punya kaki, dia punya tangan. Saya tahu nggak siapa namanya? Namanya ini, coba kita cek ya. Ini. Itu yang keterbatasan, dia waktu membawakan suatu acara dia menyampaikan bahwa dia berkali-kali ingin bunuh diri. Dia ingin mati itu karena dia merasa dia juga berguna. Dia hanya merepotkan orang sekitarnya. Kayak tapi dia dipakai Tuhan sebagai seorang motivator. Bahkan motivator orang yang memberikan inspirasi bagaimana untuk orang yang berputus asa. Bagaimana kita menyikapi semangat kita itu ya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini lagi. Ini yang topeng yang saya pegang waktu di SMA. Waktu guru di Dewan Stadiser minta untuk saya tokoh yang menginspirasi kamu. Saya ngambil ini. Waktu guru BS. Jadi saya mau menceritakan bagaimana dia kisah-kisah dia, makanya saya tahu sedikit bagaimana dia ingin bunuh diri. Masa kalian nggak pasti dengan segala apa yang dimiliki diberikan Tuhan, talenta bermain musik, pergunakan itu untuk berikan Tuhan. Biasanya yang pemain musik ini lebih sering jatuh dalam dosa untuk menyombongkan dirinya, benar nggak? Itu yang sering terjadi. Nah, bagaimana kalian bisa menggunakan talenta itu melayani Tuhan? Oke, kita balik ke topik. Yang terakhir, waktu lulus mencegah para penginjil untuk agar tidak masuk ke ladang-ladang yang belum dibuka oleh Tuhan. Itu pada ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 6-7. Maksudnya apa? Roh Kudus tidak mau juga kalian celaka, tidak mau kalian Roh Kudus tetap melindungi kalian dalam mengabarkan Injil. Makanya di dalam Kisah Para Rasul itu bisa dikatakan. Nah ini Kisah Para Rasul 16 ayat 6 dikatakan mereka melintasi tanah Figi
dan tanda ketiga karena orang kudus ketika mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya mereka mencoba masuk ke daerah Bethania, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, bagaimana tetap Roh Kudus itu tetap menjaga kalian ketika menjaga para penginjil? Menjaga rohnya untuk tetap melindungi. Oke, dari masa ini ada yang bertanyakan daripada minggu depan kuis kalian bingung lagi. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Dari topik dari materi ini. Kalau tidak kita lanjut ya. Mereka ada 7 itu ada di buku, itu ada 7 bagian. Jadi nanti kalian bisa baca-baca lagi, bisa kalian pelajari lagi apa sih yang dimaksud sebenarnya yang kita jelaskan. Oke. Tadi kan pengajar Roh Kudus dalam bukaan Injil di tengah-tengah dunia ini. Lalu untuk apa sih pembukaan Injil itu? Mengapa orang-orang memberitakan Injil? Mengapa kita dipanggil untuk memberitakan Injil? Supaya banyak orang yang mengenal Tuhan. Supaya banyak orang mengenal Tuhan. Good. Apa lagi? 91 24 orang ya? Hanya satu yang menjawab. Yang lainnya tidak tahu, belum tahu, atau nggak mau tahu. Ya. Mengapa sih kita dipanggil memberitakan Injil? Pemberitaan Injil itu tanggung jawab. Mandat. Supaya bertobat. Apa lagi? Supaya makin mengenal Tuhan. Supaya lagi mengenal Tuhan. Ya, apa lagi? Banyak tuh alasan mengapa kita harus memberitakan Injil. Di depan ini sudah ada umumnya. Tinggal baca aja. Supaya lebih banyak orang yang percaya. Supaya banyak orang setelah kita yang percaya kepada Tuhan. Good. Supaya diselamatkan. Supaya diselamatkan. Yang baris sebelah sini? Yang baris sebelah sini? Nggak ada. Bingung atau? Kita tugas membaca Injil. Mengapa kita harus membaca Injil? Ya apa? Ya. Dia orang tahu kebaikan Tuhan. Supaya banyak orang tahu yang tentang kebaikan Tuhan. Good. Ada lagi? Supaya banyak yang mengenal Tuhan. Supaya banyak yang mengenal Tuhan. Oke. Jadi kalau dari penjelasan depan itu sudah dirangkum oleh Miss Dinda. Jadi itu membantu kalian. Itu tugas kawan Injil itu untuk merupakan sebuah misi Allah yang terdiri dari kata missione yang berasal dari bahasa Latin yang artinya missio adalah tugas atau misi. Dei adalah Tuhan Allah. Itu diartikan sebagai misi Allah di dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, coba bayangkan ketika tidak ada pengabaran Injil, apakah kalian bisa mengenal Tuhan? Tidak bisa. Jadi, bagaimana? Orang-orang terdahulu telah memberitakan Injil kepada kalian sehingga kalian bisa percaya kepada Kristus. Sehingga kalian bisa mengenal Kristus. Namun, bagaimana dengan kalian generasi? Apa kalian mau stuck di kalian aja tentang Injil? Dan gak usah diteruskan lah, biar mereka aja. Kamu gak usah. Gitu. Apa mau seperti itu sehingga semakin rusak dunia kita. Sekarang pun banyak orang yang menyimpang dari misi Allah. Siapa yang ngikutin berita tentang demo-demo itu ngeri ya? Kita PJJ kemarin kan itu dampak dari demo-demo. Nah itu bagaimana orang menggunakan hikmat yang Tuhan berikan, bukan yang untuk bertekan Injil malah membuat kerusuhan. Benar
sih ada benar mungkin mereka meminta demo itu menyampaikan aspirasi, tapi tidak seharusnya mereka minta fasilitas karena itu kan berbeda dari alam. Hal sesuatu yang harus kita jaga kan sebagai pemberian. Lalu mengapa kita dengan enaknya merusak? Nih tuh, bagaimana kita menggunakan kebebasan kita ini? Kalian bisa memilih dari apa aja, nggak perlu jadi pendeta, nggak perlu jadi guru, jadi apa aja yang sih kalian bisa menggunakan Injil dalam kehidupan kalian. Misal jadi seorang dokter, nggak gampang. Kita taruhin nyawa orang di permainan, taruhin nyawa orang. Namun ketika kalian bisa memberikan Injil, ketika orang hampir sudah di titik terakhir, kalian memberikan Injil kepada mereka, itu pengabdian sangat luar biasa. Dimana di menit-menit terakhir orang hampir meninggal, kalian masih sempat memberikan Injil kepada mereka. Contoh kecilnya itu. Jadi kembali ke kemauan kita. Karena tugas dari program Injil itu untuk Allah dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sama ya. Kita akan dipilih semakin hidup. Jadi kembali lagi ke diri kalian sendiri, apa kalian mau untuk memberikan Injil atau ya kalian aja, sehingga tidak dapat Injil generasi ke depannya. Oke. Jadi kita sudah selesai ya, sudah di terakhir ini sudah masuk ke materi yang untuk minggu depan. Karena minggu depan kalian kan STS ya? STS. Jadi ini tuh materi setelah STS. Jadi di sini saya minta kalian menyiapkan satu lembar, nanti kumpul sama seperti kelas-kelas yang lainnya. Jadi kalian mengerjakan refleksi. Jadi bisa dikeluarkan satu lembar aja. Biar nanti juga ya. Tulis nama lengkap kalian dan kelasnya supaya saya bisa baca nanti. Boleh itu soalnya. Kan masih ada waktu sekitar 15 menit, 17 menit. Ini ngomongnya pas pulang. Iya. Waktu saya sampai pulang ya. Saya masih ada sekitar 15 menit lagi. Itu refleksinya, apakah saya memiliki dua untuk memberikan Injil? Apa yang harus saya persiapkan untuk memberikan Injil? Untuk disoal langsung ke jawaban refleksinya. Ada yang kesulitan kan? Misal ada yang kebingungan, tanya aja. Itu apakah saya memiliki peluang untuk menceritakan itu jawabnya iya apa enggak sama Iya, ada banyak hal. Iya, mengapa? Jika tidak, mengapa? Itu ya.
Yang nomor satu itu dikasih alasannya ya. Apakah jawab ya, mengapa? Dan jika kalian jawab tidak, mengapa? Apakah saya membutuhkan Injil? Ya. Kenapa? Kalau tidak, kenapa? Kalian menjelaskan supaya kita tahu. Buang aja ya, karena waktunya masih sekitar 10 menit lagi. 5 menit lagi. Ciba. Oke, pertanyaan nomor 2 ya. Pertanyaan nomor 2 supaya saya nanti tidak mengulang-ulang, jangan bingung. Jadi bagaimana respon saya terhadap pemberitaan Injil yang saya dengar pada ibadah minggu, ibadah siswa Rabu, dan devosi setiap paginya disampaikan oleh pendeta dan guru saya. Apakah saya selalu mengingat atau melakukan atau saya sudah melupakan? Jadi akan jelaskan apa kalian dari respon kalian terhadap firman kalian dengarkan itu, apakah kalian sudah melupakan atau kalian mengingat dan melakukan? Gimana tadi?
Enggak ya? Ada yang bertanya? Kalau gini tanya ya, daripada nanti kalian stuck. Jangan lupa tulis namanya. Jangan salah. Makanya nggak boleh dulu. Besok kalian sudah tahu ini apa ini? Belum ya? Itu ada pelajaran. Pelajaran kayak biasa. Menit lagi ya.
pakai gambar. Sorry,
Bagi otak banyak kan itu aja aku tadi tuh tapi nggak tahu ya besok apa Kamu ada bintang nggak, Kak? Tahu lagi. tapi maksudnya masih ada maksudnya dalam 3 hari ini masih ada Iya, pakai Oke, kita coba jangan dicorok. Berapa, Kak? Ya, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Thank you untuk kalian yang bisa mau belajar. Terima kasih. Untuk yang doa, serahkan kami ya. Siapa ini? Namanya? Pikiran doa. gimana di humas